Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Fahrul Razi Ansor yang telah memberikan itu hasanahnya tentang keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan dan keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Saya mengingat dalam keutamaan membaca Al-Quran yang bisa juga menyehatkan fisik. Allah berfirman, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Baik Ustadz, sedikit ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang saat ini live Ustadz di YouTube, komunitas Tahajud Berantai, juga ditonton oleh beberapa orang yang bergabung di dalamnya, juga ditonton beberapa dari komunitas Tahajud Berantai. Di sini khususnya di member kutub, yaitu ada 51 orang, dan selebihnya ikut join di dalam YouTube pada saat pagi ini. Ada pertanyaan yang sangat unik Ustadz tentang keutamaan membaca ayat suci Al-Quran. Ini titipan ya Ustadz ya, pertanyaan titipan dari teman. Ya, boleh. Bolehkah orang yang sedang datang bulan istilahnya Ustaz, dalam tanda kutip haid gitu, untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Baik. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi teman-teman, ya khususnya para ibu-ibu, ini kesalahan sangat salah dan keliru bagi setiap ibu-ibu perempuan yang haid lalu mengatakan tidak boleh baca Quran. Ini kesalahan. Justru ketika Anda haid, Anda kan tidak bisa sholat. Satu-satunya yang bisa membentengi diri Anda lewat ibadah yang bisa Anda lakukan adalah Quran. Anda nggak bisa tahajud, Anda nggak bisa sholat duha, Quran, teman-teman. Maka Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah itu justru memperbanyak bacaan Al-Quran ketika dia sedang haid. Iya. Adapun perbedaan pendapat ulama tentang Quran itu hanya pada satu hal, yaitu apakah boleh memegang Quran secara langsung, sebagian membolehkan, atau harus pakai alas, itu aja, pakai kain atau sapu tangan atau sarung tangan, itu aja perbedaannya. Adapun masalah membaca Quran, teman-teman, mohon maaf, ibu-ibu, para akhwat, justru saya mengatakan bukan lagi boleh, sangat dianjurkan. Dan ingat, kebanyakan para ibu-ibu, para wanita, kemasukan jin itu ketika dia haid. Karena dia jarang mengingat Allah, jarang berzikir pada Allah. Maka sebenarnya orang-orang wanita-wanita yang haid itu harus justru memperbanyak membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi gitu. Ya, saya kira itu ya. Jadi jangan lagi ada pemahaman bahwa kalau saya haid saya nggak bisa baca Quran. Ini salah besar. Nanti di bulan Ramadan apalagi ibu-ibu ya. Kalau lagi haid, udah, ya sikat banyak-banyak baca Quran. Pokoknya habiskan itu Quran sebanyak-banyaknya. Iya, karena Anda nggak sholat, itu kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah. Iya, saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Ya, satu kali lagi boleh Ustadz? Boleh, satu pertanyaan. Oke, baik. Dalam membaca Al-Quran, apakah harus kita tartil membaca sesuai tajwidnya, atau kita yang tidak mampu membaca dengan tartil, apakah itu berdosa saat kita membaca qiraatul Quran di bulan suci Ramadan? Baik, ada dua hal yang harus difahami, bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu sunnah yang dianjurkan. Maka ketika Anda sudah mampu membacanya dengan baik, Anda harus baca dengan baik. Ya. Nah, yang kedua adalah sunnah mempelajari ilmu tajwidnya. Ini sunnah. Menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Quran itu wajib, gitu loh. Kalau Anda sudah tahu cara baca yang benar, Anda nggak boleh main-main. Anda sudah tahu ini izhar, Anda baca ikhfa, itu salah. Anda harus baca dengan baik dan benar. Nah, ketika kemudian Anda belum mampu membaca dengan baik dan benar, tapi Anda punya semangat untuk mengetahui paling tidak 1, 2, 3 hukum dan seterusnya, silahkan Anda baca saja. Tetapi di saat yang sama Anda harus punya waktu untuk belajar mengaji dengan guru, dengan ustadz. Karena mempelajari ilmu Al-Quran ini, meskipun hukumnya sunnah, tapi
hukum membacanya dengan tajwid itu wajib. Iya. Nah, kalau Anda paling tidak mengerti semua ilmu tajwid, dengan ilmu yang Anda punya, Anda harus mengerti dasar-dasarnya. Iya. Penyebutan hurufnya misalkan, kalau Anda tidak terlalu paham dengan mat, dengan hukum-hukum, Anda paling tidak bisa menyebutkan hurufnya dengan baik dan benar. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Jadi sambil Anda membaca, sambil Anda mempelajari. Jangan lagi ada istilah, Ustadz saya belum bisa baca Quran, jadi nggak usah baca Quran aja di Ramadan. Enggak, itu salah juga. Tetap baca Quran dengan ilmu yang kita miliki, tetapi sambil kemudian kita belajar bersama para ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Jadi dua-duanya bisa berjalan bersamaan. Seperti itu.